Selamat pagi semuanya. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua kita untuk pengembangan koleksi ya. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pengembangan koleksi. Nah, kalian perlu tahu tentang kebijakan pengembangan koleksi ini adalah suatu hal yang sangat penting yang harus ada di setiap perpustakaan ya, apapun jenis perpustakaannya, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, sekolah maupun perguruan tinggi, bahkan perpustakaan nasional pun punya kebijakan untuk pengembangan koleksinya. Kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pengembangan koleksi ini adalah sesuatu yang vital karena dia menyerap cukup banyak anggaran dari keseluruhan anggaran yang ada di perpustakaan. Besarannya sekitar 3 sampai dengan 8%. Itu tergantung pada kewenangan dari kepala perpustakaan. Ya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya apa itu kebijakan pengembangan koleksi akan saya bahas secara mendalam ya. Oke. Dasar hukumnya. Nah, untuk dasar hukumnya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Juga ada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan nasional maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Nah, ini adalah pedoman saya untuk membahas tentang kebijakan bahwa memang ketika kita menyusun sesuatu itu ada dasar konten yang kita buat ya. Jadi bukan asal-asalan, bukan karangan. Oke. Berikutnya, saya sebelum memulai menjelaskan lebih dalam agar kalian tidak bertanya mengenai apa sih itu sebenarnya pengembangan koleksi. Kemudian mungkin saya akan menggunakan beberapa istilah yang unfamiliar atau yang tidak begitu kalian ketahui, maka alangkah baiknya kalian kenali dulu istilah-istilah yang akan saya gunakan ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pengembangan koleksi. Apa pengembangan koleksi sebenarnya? Definisi di sini, pengembangan koleksi diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Ya, karena kita tahu sendiri, bahkan mungkin kalian juga merasakan bahwa ketika kita datang berkunjung ke suatu perpustakaan dan bukunya kita bisa lihat, wah tahunnya lama ini, atau buku-bukunya koleksinya lama. Kita enggan untuk kedua kalinya datang ke perpustakaan tersebut. Kenapa? Karena kita sudah pernah baca, atau mungkin kualitas dari kertasnya sudah menurun, dan lain sebagainya. Artinya sudah semakin lama itu semakin lawas koleksi tersebut, terkesan informasinya sudah tidak update ya. Ya bukan terkesan lagi, memang informasi yang dari tahun-tahun lama itu kurang update. Maka dengan melakukan pengembangan koleksi akan menjadi jauh lebih mutakhir dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Berikutnya saya akan menjelaskan sebenarnya kebijakan pengembangan koleksi itu sendiri apa. Ya, ini adalah pernyataan tertulis. Saya bilang kebijakan pengembangan koleksi itu adalah pedoman tertulis. Tentang apa? Tentang kebijakan perpustakaan terhadap pengembangan koleksi yang akan digunakan oleh pustakawan sebagai acuan mereka dalam menyeleksi bahan perpustakaan yang ada. Saya juga mengatakan kepada kalian bahwa tidak semua bahan perpustakaan itu wajib ada di perpustakaan kita. Wajib ada, wajib kita beli. Itu tidak demikian ya. Itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan pemustaka yang kita layani, baik dalam skup kecil maupun skup besar ya. Berikutnya adalah bahan perpustakaan. Apa sebenarnya bahan perpustakaan?
Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak maupun juga karya rekam. Ya. Jadi bentuknya atau formatnya itu beraneka ragam. Bisa dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau juga karya rekam. Ya. Itu khusus untuk koleksi-koleksi yang misalnya untuk karya rekam, koleksi-koleksi lisan ya. Atau koleksi yang visual. Oke. Istilah berikutnya adalah tentang bahan perpustakaan langka. Tidak jarang kita akan menemukan beberapa koleksi yang unik yang tidak dimiliki oleh koleksi lain di perpustakaan lain. Nah, koleksi-koleksi ini termasuk dengan koleksi perpustakaan langka, walaupun tidak semua perpustakaan itu punya ya koleksi perpustakaan langka. Biasanya yang punya perpustakaan langka ini, bahan perpustakaan langka ini adalah seperti perpustakaan nasional, kemudian ada perpustakaan khusus, ya. Itu biasanya punya koleksi-koleksi langka. Kalau perpustakaan umum, perguruan tinggi maupun sekolah dasar, perpustakaan sekolah itu jarang punya punya bahan perpustakaan langka. Nah, yang dimaksud dengan bahan perpustakaan langka adalah bahan perpustakaan yang nilai kontennya itu, isi dari bahan tersebut itu bernilai tinggi, ya, dan keberadaannya sangat-sangat terbatas serta tidak mudah diperoleh di pasaran. Ya, kalau kita bisa bilang ini limited edition banget gitu. Bisa hanya tersedia satu eksemplar atau dalam jumlah yang sangat terbatas 10, 15 dan kalian tidak akan mudah menemukannya di pasaran, di toko buku dan lain sebagainya. Berikutnya adalah koleksi perpustakaan. Apa yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan? Adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Oke, saya rasa ini sudah cukup paham ya. Dan berikutnya adalah tentang monograf. Nah, kalau Anda mungkin sering dengar saya menyebut kata-kata koleksi monograf. Apa itu koleksi monograf? Koleksi monograf adalah terbitan yang membicarakan satu kesatuan pokok bahasan atau lebih yang ditulis oleh satu orang pengarang atau lebih dapat berupa terbitan tunggal ataupun berjilid. Nah, sebenarnya untuk koleksi monograf ini adalah koleksi yang sehari-hari kalian pakai atau kalian gunakan. Dan koleksi monograf adalah koleksi yang terbanyak dimiliki oleh suatu perpustakaan. Ini koleksi yang pada umumnya ada, itu adalah koleksi monograf. Dan paling banyak berada di pasaran. Oke. Istilah berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah koleksi serial atau kemarin saya pernah bahas di pertemuan mata kuliah katalogisasi lanjutan ya tentang terbitan berkala. Nah, terbitan berkala itu termasuk dengan koleksi serial adalah publikasi yang diterbitkan dengan frekuensi atau kala terbit tertentu yang memuat informasi mutakhir dalam bidangnya. Nah, terbitan berkala merupakan bahan perpustakaan yang direncanakan untuk diterbitkan secara terus-menerus. Terbitan berkala atau serial itu meliputi majalah, jurnal, surat kabar, tabloid, buletin, warta, atau juga bisa risalah ya. Risalah itu seperti laporan tahunan, bulanan, mingguan, dan juga buku tahunan. Oke. Berikutnya adalah naskah kuno. Naskah kuno atau manuskrip adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain. Baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya itu 50 tahun. Dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Jadi dia ada ketentuan dikatakan naskah kuno atau manuskrip itu jika umurnya itu sekurang-kurangnya adalah 50 tahun. Jadi kalau belum 50 tahun maka tidak bisa dikatakan sebagai naskah kuno. Oke, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Maksud dari kebijakan pengembangan koleksi. Tentu saja ketika kita membuat sesuatu ada maksud dan tujuan. Nah, apa maksud dari pembuatan kebijakan pengembangan koleksi ini? Yang pertama, kebijakan pengembangan koleksi itu sebagai pedoman atau panduan bagi pustakawan
untuk menyeleksi dan mengevaluasi pengadaan bahan perpustakaan. Ya, jadi tidak semua bahan perpustakaan itu akan kita miliki, kita beli, maka perlu adanya pedoman untuk seleksi kategori, misalnya subjeknya seperti apa yang harus kita beli, kemudian cakupannya seperti apa, itu penting ya. Kemudian target pemakai kita siapa, jadi kategori-kategori pemakai apakah kategori anak-anak, remaja, dewasa itu ada, maka tidak semua akan kita beli, tergantung dengan pemustaka yang kita layani. Yang kedua, kebijakan pengembangan koleksi juga sebagai sarana komunikasi antara pemustaka, administrator, dan pihak lain yang terkait tentang cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangannya. Oke. Jadi tadi saya bilang cakupan koleksi ini tidak semua ya. Kita lihat pemustaka yang dilayani siapa, apakah cakupannya itu kategori anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Oke. Kebijakan pengembangan koleksi juga dapat sebagai acuan dalam menetapkan anggaran pengadaan bahan perpustakaan. Ya, tentu saja karena besaran dalam pengembangan koleksi itu berkisar antara 3 sampai dengan 8% dari keseluruhan anggaran yang dimiliki perpustakaan. Maka dari kebijakan pengembangan koleksi ini kita bisa membuat perencanaan berapa sih anggaran kira-kira yang dibutuhkan untuk pengembangan koleksi pada tahun ini, misalnya seperti itu. Nah, biasanya pengembangan koleksi ini kan dilakukan secara rutin, baiknya sih memang rutin dan bisa dilakukan setiap tahunnya, ya. Namun kita perlu menimbang atau mengkaji lagi terhadap anggaran yang dimiliki suatu perpustakaan. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan pengembangan koleksi akan memudahkan dalam penyusunan anggaran. Yang terakhir adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan koleksi. Nah, tentu saja jika anggaran kita terbatas, kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain atau pihak kedua maupun pihak tiga ya dalam pelaksanaan pengembangan koleksi. Kerjasama ini bisa antar perpustakaan yang sejenis, artinya misalnya sejenis ini perpustakaan sekolah dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dengan perpustakaan khusus yang gerak bidang kerjanya sama gitu ya, atau pemustaka yang dilayaninya sama, maka akan ada potensi besar untuk kesamaan subjek yang dimiliki. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu kita harus bekerja sama dengan instansi mana saja untuk pengembangan koleksi jika memang diperlukan dan anggaran yang dimiliki perpustakaan itu terbatas. Oke, itu tentang kebijakan pengembangan koleksi. Sekarang kita akan bahas apa tujuan dari pengembangan koleksi itu sendiri. Nah, tujuan dari kebijakan pengembangan koleksi adalah untuk mewujudkan koleksi perpustakaan yang lengkap dan mutakhir sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan perpustakaan tersebut. Jadi kebijakan pengembangan koleksi ini di masing-masing perpustakaan itu berbeda-beda, ya. Jadi ada tim pengembangan koleksi itu akan merumuskan kebijakan pengembangan koleksi yang akan berlaku di perpustakaannya. Nah, tentunya ini harus sesuai dengan visi dan misi. Dan yang paling utama adalah kenapa melakukan pengembangan koleksi adalah untuk kemutakhiran koleksi-koleksi yang ada di perusahaan tersebut agar kita dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan pemustaka yang kita layani. Nah, berikutnya adalah prinsip pengembangan koleksi. Dalam melakukan pengembangan koleksi untuk mencapai hasil yang maksimal melibatkan berbagai pihak, yaitu yang pertama adalah penanggung jawab. Nah, pihak pertama yang terlibat dalam pengembangan koleksi adalah kita katakan ini orang atau sumber daya manusia yang pelibatan SDM yang ada di perpustakaan ya. Dia akan bertugas sebagai penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini seperti apa? Nah, penanggung jawab diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi itu berada di bawah tanggung jawab kepala bidang pengembangan koleksi. Ya. Jadi biasanya di masing-masing perpustakaan itu ada kabid pengembangan koleksi. Jadi yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pengembangan koleksi, yaitu adalah kepala bidang pengembangan koleksi. Ya. Nah, yang kedua adalah pelaksana. Nah, siapa yang menjadi pelaksana dalam pengembangan koleksi? Nah, kemarin ada pertanyaan tuh ya. Pertanyaan, mengapa kebijakan pengembangan koleksi ini bisa untuk pengurangan orang-orang yang terlibat dalam pengembangan koleksi? Karena memang tidak semua orang yang ada di perpustakaan itu harus terlibat dalam pengembangan koleksi. Ya, pertama karena masalah anggarannya, yang kedua adalah masalah efektivitasnya. Semakin banyak orang yang terlibat itu semakin tidak terarah. Justru kita harus mencari perwakilan-perwakilan yang penting, yang berkompeten untuk melakukan pengembangan koleksi agar dapat berjalan efektif. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pelaksana atau sebagai pelaksana di sini? Yang pertama adalah koordinator lapangan. Biasanya yang menjadi koordinator lapangan itu adalah kepala bidang akuisisi atau kepala bidang pengadaan. Pasti ya, namanya juga bidang akuisisi atau bidang pengadaan. Dia harus terlibat. Oke, yang berikutnya adalah tim seleksi. Nah, tim seleksi ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Untuk tim seleksi, yang pertama yang terlibat menjadi tim seleksi adalah perwakilan dari bidang jasa perpustakaan dan informasi. Kemudian juga ada perwakilan dari bidang deposit. Ya, ini untuk perpustakaan umum biasanya ada bidang deposit. Nah, itu harus dilibatkan sebagai pelaksana. Kemudian pakar. Perlu juga kita meminta perwakilan pakar. Ya, pakar ini bisa dari akademisi, bisa memang orang yang concern terhadap minat baca masyarakat, ya. Tapi kebanyakan pakar ini biasanya melibatkan dari akademisi, ya. Kemudian pustakawan juga terlibat dalam pengembangan koleksi, namun ada kriterianya. Apa? Ya, pustakawan yang terlibat dalam pengembangan koleksi, kriteria pertama yaitu harus menguasai dan mampu menggunakan alat bantu seleksi. Nanti di sesi berikutnya saya akan menjelaskan Anda apa saja yang termasuk alat bantu seleksi. Nah, si pustakawan ini harus menguasai bagaimana cara menggunakan alat-alat bantu seleksi tersebut. Yang kedua adalah menguasai atau memahami dunia penerbitan. Ya, dia juga harus memahami dengan baik penerbitan, baik itu penerbitnya, kemudian spesialisasi penerbit, karena penerbit itu punya spesialisasi tertentu, ya. Tidak semua subjek koleksi itu dia miliki. Biasanya ada penerbit yang khusus untuk buku agama, ada penerbit yang untuk buku-buku sejarah, ada penerbit untuk buku-buku kedokteran atau yang sains, seperti itu. Maka dia harus menguasai dan memahami dunia penerbitan. Kemudian kelemahan dari penerbit A, penerbit B, dia harus juga tahu. Standar penerbitan dia juga harus memahami, dan bagaimana kualitas atau hasil dari terbitan-terbitan dari suatu penerbit tersebut, dia juga harus memahaminya. Kemudian pustakawan harus memenuhi apa lagi? Dia harus memahami kebutuhan pemustaka. Ya, jadi ada namanya analisis kebutuhan untuk kita mengetahui kebutuhan pemustaka, dan dia orangnya baik secara personal maupun interpersonal dalam berkomunikasi itu baik, ya, sehingga dia bisa mengetahui dengan jelas kebutuhan pemustaka. Kemudian pustakawannya harus bersikap netral juga, ya. Dia tidak boleh memihak penerbit A, penerbit B, tidak boleh memihak orang-orang terlibat lainnya yang berpotensi untuk mengarahkan kita mana yang prioritas dan lain sebagainya. Jadi sikapnya harus netral. Berikutnya adalah pustakawan juga harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Ini tidak boleh pustakawan yang gaptek. Mau restart komputer aja nggak tahu, harus nanya dulu. Atau misalnya kalau tidak bisa membuka file, harus tanya dulu. Ini bahaya, ya, pustakawan yang seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tim pengembangan koleksi. Berikutnya adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam menilai bahan perpustaka. Jadi kompetensi dalam menilai bahan perpustakaan ini bisa dilihat dari pengarangannya bagaimana, kemudian background dari pengarangnya seperti apa, sesuai nggak dengan subjek yang dia tulis,
bagaimana kualifikasi backgroundnya, apakah sesuai juga dengan konten yang dia tulis, kemudian bagaimana kualitas kertasnya, bagaimana reputasi penerbitnya, itu juga harus dimiliki, kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawannya. Kemudian pustakawan juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang terbitan. Oke. Juga menguasai bahasa asing ya. Ya minimal pasif lah gitu. Dia bisa dia bisa menulis bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris itu sangat diprioritaskan. Nah, oke. Pembahasan kita sementara sampai di sini ya dari prinsip pengembangan koleksi. Berikutnya akan saya jelaskan lagi di sesi topik masih dalam kebijakan pengembangan koleksi tapi dengan sesi yang berbeda. Oke, silakan menonton